teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara sepupu saya, Sela, hai Sel, bertanya pada saya, Yun, kalau mau bikin sabun kayak gini, kursusnya di mana sih? Nah, terus kemudian saya bilang, udah nggak usah kursus, nanti saya bikinin aja videonya, kamu ikutin, nanti pasti berhasil karena saya akan berikan semua tips-tipsnya di video ini. Saya sendiri selama 1 tahun lebih ini mencoba beraneka macam resep dan ini adalah resep yang paling saya suka. Oke, kenapa resep ini saya bagikan? Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk saudara saya Sela. Oke, ditonton, dipraktekkan, dan dicoba. Sabun natural itu enak banget. Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan, dicatat ya. Dan jangan lupa takarannya harus sesuai. Pertama, kita lelehkan si butternya dengan cara seperti ini. Selanjutnya, kita takar soda apinya. Kok pakai soda api? Tenang, akan saya jelaskan nanti di akhir video. Kemudian, kita takar airnya. Jangan lupa airnya harus air yang demineral atau air suling ya. Kalau bingung pakai aja air Cleo atau air Amidis. Dan sekali lagi takarannya semuanya harus pas. Setelah itu kita masukkan soda apinya ke dalam air yang sudah ditakar. Ingat, soda api ke dalam air, bukan air ke dalam soda api ya. Kalau salah nanti bisa berasap-asap. Bahaya kan jadinya. Aduk sampai tidak ada lagi serpihan soda apinya. Sisihkan campuran soda api dan airnya tadi. Sekarang kita mulai menakar minyaknya. Di sini saya menggunakan minyak coconut oil dan olive oil. Coconut oil itu merupakan minyak yang dapat menghasilkan busa yang berlimpah. Maka saya sarankan kalau yang suka mandi dengan busa berlimpah, jangan pernah tinggalkan resep yang ada coconut oilnya ya. Dan selanjutnya kita takar juga olive oilnya. Di sini saya pakai Pomace. Saya nggak tahu ya bacaannya apa, yang jelas tulisannya Pomace olive oil. Karena apa? Karena kalau pakai yang extract virgin oil atau light olive oil, itu nanti sabunnya harganya bakalan mahal banget. Jadi kita cukup pakai yang Pomace olive oil ini aja. Ini aja udah cukup lembut banget kok. Apalagi kan nanti dicampur dengan si butter ya. Sabunnya bener-bener lembut banget. Dan setelah itu kita siapkan sabun-sabun yang bakalan kita cacah. Nah, sabun-sabun yang saya pakai ini sendiri adalah sabun-sabun yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi karena saya ini suka bereksperimen dengan resep-resep baru, jadi kadang-kadang ada yang mengecewakan juga. Kurang lembut lah, kurang wangi lah, ya gitu deh. Jadi ini saya jadikan bahan cacahannya aja. Nah, setelah itu kita siapkan cetakannya. Buat yang nggak punya kayu cetakan seperti yang saya pakai ini, nggak masalah kok. Saya awal-awal juga pakai kardus bekas. Bisa kok dilihat di video-video saya sebelumnya. Ada yang pakai kardus bekas, bahkan mika jajan bekas. Pokoknya yang bersih lah ya, yang higienis. Nah, untuk cetakan ini perlu banget untuk dikasih lapisan kertas nasi supaya nanti kalau sabunnya sudah jadi, sabunnya gampang untuk dikeluarkan dari cetakan. Oke, setelah sampai di proses ini, kemudian kita akan campurkan minyak si butter yang tadi sudah kita lelehkan dan sekarang sudah dalam kondisi dingin ya, suhu ruangan. Kita campurkan dengan hand blender. Lebih cepat sih kalau pakai hand blender yang elektronik itu ya, yang elektrik. Tapi kalau nggak ada, pakai yang murah meriah seperti ini juga jadi kok. Nah, setelah semua minyaknya tercampur rata, baru deh setelah ini kita masukkan soda apinya. Jangan pernah lupa untuk disaring ya. Proses penyaringan ini penting banget supaya nggak ada bongkahan soda api yang tertinggal. Nah, setelah itu baru deh kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduknya agak lama sampai benar-benar menyatu semua antara soda api dengan minyaknya ya. Itu ditandai dengan agak sedikit mengental. Nah, seperti ini. Tapi jangan sampai kental banget. Karena biasanya setelah kita campurkan dengan essential oil, adonan akan jadi lebih kental. Oh iya, di sini penting banget untuk pakai essential oil ya. Jangan pakai fragrant.
Karena kalau essential oil itu lebih aman di kulit ya. Untuk mereknya terserah kalian. Mau merek yang terkenal boleh atau merek yang seperti saya juga nggak apa-apa. Ini saya beli yang harganya lebih terjangkau ya, nggak mahal-mahal banget. Tapi sekali lagi, pilih yang essential oil, jangan yang fragrant ya. Karena banyak fragrant itu berbahaya untuk kulit dalam jangka waktu yang panjang. Kita maunya yang sehat kan? Oh iya, tapi buat kalian yang kulitnya sensitif, mungkin akan lebih baik lagi kalau tanpa essential oil. Atau misalnya untuk bayi, polosan aja deh, nggak usah pakai essential oil, nggak ada masalah kan? Kan setelah itu dikasih minyak telon juga. Nah, setelah adonannya udah kental seperti ini kurang lebih, kita mulai campurkan dengan remahan sabun tadi yang sudah kita masukkan di cetakan. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita bolak-balik adonannya sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata. Pada proses ini, mau pakai sarung tangan, nggak pakai sarung tangan, itu terserah ya. Tapi kalau masih awal-awal bikin, pakai sarung tangan aja. Kenapa? Karena kalau kita terkena adonannya, itu tangan rasanya nggak nyaman banget. Licin-licin gitu loh. Bahkan kalau kulitnya sensitif, mungkin malah bisa gatal-gatal karena efek dari soda apinya itu. Jadi kalau orang-orang bikin sabun itu pakai sarung tangan, bukan perkara higienis nggak higienis ya, karena sabun ini dalam prosesnya dia juga akan mematikan bakteri-bakteri. Tapi itu lebih kepada kenyamanan di kulit tangannya kita. Jadi kalau mau nggak pakai sarung tangan seperti saya kali ini, benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai ada adonan yang tumpah ke tangan kita. Nah, setelah ini tinggal kita diamkan selama 24 jam. Beberapa orang didiamkan sambil ditutup, tapi kalau saya didiamkan terbuka begini aja. Karena beberapa kali saya tutup malah terjadi retakan-retakan pada sabunnya. Nah, ini sudah 24 jam nih. Sekarang waktunya kita buka. Di sini saya memakai sarung tangan. Soalnya dalam tahap ini, sabun kalau terkena kulit saya yang berkeringat, selain nanti sabunnya meninggalkan jejak yang kurang cakep, tangan saya juga akan berasa licin-licin. Maklum, tangan saya ini suka sekali berkeringat. Buat saya pribadi, proses ini adalah proses yang paling menyenangkan karena kita bisa melihat hasil jadi dari sabun kita. Kira-kira bagus nggak ya? Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan potong-potong sabunnya. Buat yang nggak punya alat pemotong sabun seperti yang saya punya ini, juga jangan khawatir. Dipotong pakai pisau biasa juga bisa kok. Nah, tapi karena memang kebetulan saya sering bikin, makanya saya beli alatnya. Oke, buat yang pengen kembaran, pengen beli alat yang sama, saya taruh nanti linknya di description box ya. Untuk potongan pertama, kita potong tipis aja nih, supaya biar rapi aja potongan selanjutnya. Nah, sekarang yang banyak dipertanyakan, apakah setelah dipotong-potong ini, sabun sudah bisa dipakai? Jawabannya belum. Setelah ini memasuki masa curing, yaitu masa penyimpanan minimal 3 minggu. Tapi kalau saya pribadi biasanya menyimpannya minimal 30 hari baru saya gunakan. Kenapa harus ditunggu selama itu? Tadi kita telah menggunakan soda api kan? Nah, untuk menghilangkan sisa alkalinya, kita harus curing dulu minimal 3 minggu. Dan setelah itu, sabun ini sudah bisa disebut sebagai sabun natural yang ramah lingkungan dan ramah di badan. Tanpa kimia sedikit pun, karena kimianya tadi sudah menguap selama proses curing tadi. Nah, kemudian kita simpan di ruang terbuka saja, jangan di toples yang tertutup ya. Lalu jangan terkena sinar matahari langsung, dan juga jangan di tempat yang lembab. Oke, itu dia video pembuatan sabun natural, gampang banget kan? Yuk segera dipraktekkan dan ini bisa menjadi ladang bisnis loh. Karena saya sendiri sekali bikin itu kan banyak dan saya suka eksperimen bikin aroma yang macam-macam, bikin warna yang macam-macam dan akhirnya apa? Akhirnya ada sisa banyak kan di rumah.
Nah, kemudian jadi sebagian saya pakai, sebagian dijual. Andai pun tidak laku terjual, tetap bisa saya pakai. Lumayan kan? Kalau laku terjual, hitung-hitung balik modal. Wah! Oke, itu dia video saya hari ini. Thank you sudah menonton dan yuk Sel, dicoba ya.